kewajiban zakatnya hanya 1 juta, 2 juta, tidak akan merasa berat. Tapi bagaimana ketika kewajiban zakatnya adalah puluhan juta? Bagaimana ketika kewajiban zakatnya adalah puluhan juta? Pasti ada rasa berat di sana. Pasti ada rasa berat. Dan disitulah justru menjadi nilai ibadahnya. Baik. Para jamaah sekalian, para ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana ketika seseorang ini sudah tahu bagaimana definisi, bagaimana hukum, bagaimana keutamaan, tapi tetap ngeyel. Dia tetap tidak mau untuk mengeluarkan zakat. Dia tetap mencukupkan diri dengan sedekah. Apa balasan bagi orang-orang yang ia menolak untuk membayar zakat karena kikir? Seseorang yang ia enggan untuk membayar zakat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman seakan-akan ia berada di antara surga dan neraka. Dalam hadis yang sahih, "Thumma yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar." Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membahas tentang orang yang menolak untuk membayar zakat, lihatlah jalannya, kata Nabi. Lihatlah jalan orang-orang yang enggan membayar zakat. Imma ilal jannah wa imma ilan nar. Ia bisa masuk neraka, ia bisa masuk surga. Seakan-akan berada di antara keduanya. Intabihu, hati-hati. Maka seandainya seseorang ini mencukupkan dengan zakat dan tidak bersedekah, selamat ia dari api neraka. Tapi seseorang yang dia mencukupkan dengan sedekah dan menolak zakat padahal dia wajib, ancam dengan neraka. Baik, para jamaah sekalian, bahasan tentang zakat adalah bahasan yang sangat amat luas. Sangat amat luas. Karenanya, kita berencana untuk tidak membahas tuntas zakat dalam 1 kali pertemuan. Karena memang panjang. Namun poin terkait dengan apa saja macam dari zakat itu, insya Allah kita akan sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Apa saja harta-harta yang wajib untuk dizakati? Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa zakat itu wajib ditunaikan hanya pada 4 perkara. Hanya pada 4 perkara. Apa saja? Yang pertama, yakni zakat pertanian. Atau sebagian dibahasakan dengan zakat biji-bijian dan buah-buahan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hal ini, yakni pada surat Al-Baqarah ayat 267. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard." Poinnya di situ. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha-usaha kalian, begitu pula wa mimma akhrajna lakum minal ard, apa-apa yang kami tumbuhkan dari bumi untuk kalian. Dalil ini para jemaah sekalian, surat Al-Baqarah ayat 267 adalah dalil untuk 2 jenis zakat. Apa itu? 1 zakat pertanian yang sedang kita bahas dan zakat perdagangan. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan apa-apa yang kami tumbuhkan dari bumi untuk kalian, ini zakat pertanian. Adapun lafal dari Allah Subhanahu wa taala, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, nafkahkanlah di jalan Allah apa-apa yang menjadi hasil dari usaha kalian. Ini zakat perniagaan atau perdagangan. 1 dalil
bisa untuk dua ketetapan hukum. Zakat pertanian, zakat perniagaan. Baik. Nah, zakat pertanian ini diatur pula dalam syariat tentang apa saja jenis pertaniannya. Enggak semua jenis pertanian. Ada orang yang kemudian petani cabai. Ada orang yang kemudian petani tomat. Apakah mereka harus membayar zakat pertanian? Tidak. Tapi kalau pertaniannya, ya ini cabainya ini 2 hektar bagaimana Ustaz? Kalau kemudian tomatnya ini 3 hektar bagaimana Ustaz? Tidak ada kewajiban. Walaupun itu banyak. Kenapa? Karena untuk zakat pertanian di sana ada 2 syarat. Satu adalah sesuatu yang bisa ditimbang. Oh, yang namanya lombok, yang namanya tomat bisa ditimbang, Ustaz. Baik, syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua tahan lama. Kalau di sana ada hasil pertanian kok enggak tahan lama, seminggu busuk, sebulan lebih busuk, maka yang demikian ini tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Dari mana dalil ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, rumah yang di dalamnya ada kurma tidak akan kelaparan. Artinya kurma ini memang tahan lama. Nyun sewu, ketika di rumah kita sekarang setiap berbuka ada kurma, ada di antara panjenengan yang bisa meyakini 100% bahwa itu adalah kurma baru? Ada? Nah, bisa jadi itu kurma adalah stok lama. Loh, kan menjijikkan Ustaz. Enggak. Ya memang demikian. Kurma ini tahan. Kurma ini tahan lama. Maka 2 syarat ini, sesuatu yang dia bisa ditimbang, sesuatu yang dia bisa disimpan, tahan lama, ini menjadi syarat dari zakat pertanian. Makanya di sana, kalau di zaman dahulu, di zaman Nabi ada syair, ada bur, ada tamrah. Syair dan bur ini sama, gandum. Bedanya hanya jenis saja. Kalau syair ini gandum kasar, bahasa kita mungkin apa? Beras apa Bu yang kasar Bu? Anggap mungkin beras raskin. Adapun bur, ini gandum yang baik. Mungkin bahasa kita rojo lili. Begitu pula apa? Tamr. Kurma. Ini komoditi zakat kala itu. Inilah yang kemudian ada zakatnya. Di luar ini tidak. Di luar ini tidak. Baik. Para jamaah sekalian, lalu kalau di sana sudah kita ketahui berkaitan dengan yakni apa saja yang dizakati dari hasil tani, kapan kita harus mengeluarkan zakatnya? Kapan kita harus mengeluarkan zakatnya? Ada 2 istilah yang perlu dicatat, dan ini insya Allah kita semua familiar secara bahasa. Nisab dan haul. Nisab dan haul. Apa itu nisab? Nisab ini kadar minimal nilai dari harta yang dimiliki. Kadar minimal nilai dari harta yang dimiliki. Adapun haul, kadar minimal masa kepemilikan harta. Maka satu sisi terkait dengan jumlah hartanya, satu sisi terkait dengan berapa lama Anda telah memiliki harta tersebut. Nah, nisab dan haul ini ada dalam aturan zakat, apapun itu. Termasuk pula pada jenis zakat yang pertama, yakni zakat pertanian. Berapa nisab dari zakat pertanian? Nisab dari zakat pertanian adalah 5 wasaq.
5 wasak. Bukan 5 sak, Ibu ya. Nah, beda. Jauh bedanya. Sak dengan wasak ini jauh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la zakata illa, tidak ada zakat ketika di sana duna khamsati awsuqin, di bawah 5 wasak. Artinya, baru ketika kita sampai 5 wasak hasil pertanian ada kewajiban zakat. Nah, pertanyaannya sekarang, berapa itu 1 wasak? 1 wasak ini ada 60 sa'. 1 wasak ada 60 sa'. Nah, apa itu sa' Ibu? Nah, sa' ini beda dengan sombong ya. Itu sok-sokan. Sa', Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan berkaitan dengan zakat fitri yang insya Allah kita semua akan membayarnya. Sa'an minat tamr, sa'an minat syair. 1 sa' kurma, 1 sa' gandum. Sa' itu 4 mud. Aduh, apa itu mud? Nah, mud itu 2 cangkupan tangan orang dewasa. Jadi kedua telapak tangan kita dicangkupkan demikian, bukan telapak tangan anak kecil, telapak tangan dewasa. Maka 2 cangkupan telapak tangan ini dikatakan dengan mud. 1 sa' 4 mud. Artinya kalau kemudian kita mengamalkan hadis Nabi, yang mungkin di zaman dahulu ada orang menunaikan zakat fitrinya ini dengan gandum, zakat fitrinya ini dengan kurma, maka dia 4 kali menciduk kurma ditaruh. Begitu pula terus sampai 4 kali cidukan, itulah 1 sa'. Yang mudah saja Ustaz. Berapa konversi kilonya? Nah, di sini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa 1 sa' ini 2,4 kilo. Sebagian mengatakan 2,5 kilo. Sebagian mengatakan 2,7 kilo. Sebagian mengatakan 2,9 kilo. Dan ada pula yang mengatakan 3 kilo. Inilah pendapat yang kita anjurkan. Inilah pendapat yang kita anjurkan. Kenapa? Paling berhati-hati. 3 kilo. Ini 1 sa'. Nah, kembali lagi. 1 wasak 60 sa'. Berarti kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan tidak ada kewajiban zakat yang di bawah 5 wasak. Kalau 5 wasak berapa sa' Ibu? Hah? 1 wasak berapa? Atau 5 wasak berapa sa'? Berapa? 300 sa'. 300 sa' berarti berapa kilo? Kalau kita pakai konversi 3 kilo, maka 300 kali 3, 900 kilo. Nah, ketika seseorang ini punya pertanian dan hasil panennya adalah sesuatu yang bisa ditimbang dan tahan lama, maka kalau hasil panennya ini 900 kilo, wajib baginya untuk membayar zakat. Ini kalau kita pakai konversi 3 kilo. Tapi kalau kita pakai konversi 2,5 kilo, tinggal dikali. 300 dikali 2,5. Muncul pertanyaan, Ustaz, kalau di sana adalah tani padi, 900 kilo ini adalah berat neto atau berat bruto? Berat beras atau berat apa? Berat plus gabahnya.
sebelum diseleb. Padi, yakni bagaimana sudah siap masak, sudah diseleb, atau di sana masih berupa beras yang masih ada apa? Yang masih ada kulitnya. 900 kilo itu berat apa? 900 kilo itu berat siap konsumsi. Berarti sudah berupa beras, bukan lagi padi. Ini. Baik. Kalau ini adalah nisab, bagaimana dengan haul? Nah, haul di dalam zakat pertanian, haulnya adalah setiap panen. Tidak harus dengan 12 bulan Hijriah atau 1 tahun. Setiap panen. Maka kalau sekali panen ternyata berasnya ini bisa 900 kilo, wajib dia membayar zakat. Pertanyaan berikutnya, berapa yang dia keluarkan? Berapa yang dia keluarkan? Apakah kemudian sama 2,5 sebagaimana zakat harta pada umumnya? Tidak. Berkaitan dengan berapa yang dikeluarkan dalam zakat-zakat yang disyariatkan, maka yang berbeda adalah zakat pertanian, zakat peternakan. Yang dikeluarkan bukan 2,5%. Zakat pertanian, berapa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan antara 5% atau 10%. 5% atau 10%. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fima saqatis sama wal uyun, atau kana afariyan al ushur." Ada kewajiban zakat, yakni 10% bagi tanaman-tanaman yang ia disirami dengan air hujan, 1. Disirami dengan mata air, 2. Atau tanaman-tanaman yang ia bisa mencari air sendiri. Akarnya akar kuat. Bagi 3 jenis tanaman ini, maka zakatnya 10% dari nisab. Bahasa sederhananya, pada hasil pertanian yang tidak diairi secara manual. Kalau itu diairinya alami, karena hujan, karena air sungai, karena mata air, maka di sana 10%. Sebaliknya, wa masuqiya bin nadhah, barang siapa yang ia diberikan air karena memang disirami, ada effort dari kita. Sengaja kita ngairi, sengaja kita kemudian sewa genset, lalu kemudian pompa dan lain sebagainya. Maka yang demikian ini nisful usr. Yang demikian ini zakatnya 5%. Nah, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan 2 keterangan yang diairi dengan manual, maka 5%, yang diairi dengan alami, maka 10%. Bagaimana kalau campuran, Ustaz? Bagaimana kalau blasteran? Nah, kalau musim hujan, maka petani tidak usah sewa genset, lalu kemudian sewa pompa, tidak usah. Tapi kalau musim kemarau, di sana harus sewa. Kalau nggak gitu, gagal panen. Maka para ulama mengatakan yang nisf-nisf, yang separuh-separuh demikian, zakatnya pun di antara pengairan alami dan manual. Di antara 5% dan 10%. Berarti berapa? 7,5%. Ini. Maka tinggal dikali 7,5% kali 900 kilo. Itulah yang dikeluarkan. Itulah yang dikeluarkan. Baik. Masya Allah. Berikutnya, para jamaah sekalian, setelah kita membahas zakat pertanian, kita masuk zakat apa? Zakat perdagangan. Karena dalilnya sama.
yakni surat Al-Baqarah ayat 267. Bagaimana zakat perdagangan? Zakat perdagangan adalah zakat yang memang ketika barang tersebut diniatkan untuk jual beli. Bukan setiap ada transaksi jual beli di sana ada zakatnya. Harus dibedakan. Ada seseorang yang punya rumah, dapat waris misalkan, dijual. Ada sebagian dari orang tua kita dahulu, ketika kita dapat duit, nompo duit, ojo lali zakati. Dianggap bahwa setiap kali mendapat uang, apalagi itu hasil jual beli, ada zakatnya. Ini tidak. Seseorang jual motor, oh jangan lupa bayar zakatnya. Tidak. Kalau diniatkan untuk jual beli, maka di situ ada zakat. Di situ ada zakatnya. Bagaimana zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang pedagang? Seorang pedagang harus menghitung omset dagangannya di setiap tahun. Karena memang haulnya 12 bulan Hijriah. Haulnya 1 tahun. Maka setiap 1 tahun, sejak omsetnya telah melebihi dari nisab. Omsetnya setelah melebihi dari nisab. Misalkan seseorang mulai jualan, mungkin dengan modal, dengan omset, dengan aset, aset ya. Terhitung nominalnya 50 juta di bulan Januari. Maka yang demikian dia belum terhitung. Bukan berarti Januari tahun depannya dia mengeluarkan. Bulan Februari naik menjadi 60. Bulan Maret naik menjadi 70. Bulan April naik menjadi 90 juta. Maka 90 juta ini sudah nisab. 90 juta ini sudah nisab. Di zaman sekarang, nisab kurang lebih sekitar 85 juta. Kenapa? Karena menggunakan tolok ukur emas 85 gram. 1 gram anggap 1 juta. Maka seseorang yang dia punya nilai dari barang dagangannya yakni 90 juta, di bulan April maka terhitung April start dihitung haulnya, sehingga April tahun depan wajib baginya untuk membayar zakat. Bukan sejak Januari ketika dia memulai usaha. Bagaimana perhitungannya? Yani ketika seseorang ini punya aset. Aset yang memang untuk jualan. Yang memang untuk jualan. Pernik jualannya. Aset. Lalu ketika dia punya piutang, ditambah dengan piutang. Ada mungkin pihak reseller belum bayar sekian juta, tambahkan dengan itu. Aset plus piutang dikurangi dengan hutang. Dikurangi dengan apa? Dengan biaya operasional. Maka inilah yang kemudian dibahasakan dengan untung. Maka ini yang kemudian dizakat. Tapi bagaimana Ustadz kalau ada jual beli yang dia mengendap di aset, tidak dalam bentuk uang. Contoh, ada seseorang yang dia jual beli mobil, showroom. Seseorang yang dia mungkin jual beli variasi. Atau seseorang yang dia jual beli kain, seseorang yang dia jual beli gamis jilbab. Ketika kemudian dihitung 1 tahun, asetnya ditambah piutang ketika ada, dikurangi hutang, jatuhlah sekian rupiah. Sekian rupiah ini belum tentu keuntungan. Bisa jadi rugi. Kenapa? Karena semuanya ini aset. Dia tidak memegang fresh money. Apa yang mesti dilakukan?
Maka inilah ujian dari para pedagang. Ujian Allah untuk para pedagang. Maka di sini, di momen yang mulia ini, di saat kita sedang berpuasa, di saat kita sedang duduk di majelis ilmu, dinaungi oleh para malaikat, kita doakan. Saudara-saudara kita yang notabene dia telah wajib untuk zakat agar dimudahkan. Karena ada di sana orang-orang yang paham dirinya muzaki, orang-orang yang dia paham bahwa dirinya harus mengeluarkan zakat, tapi dia harus berpikir ekstra keras. Bagaimana saya harus mengeluarkan? Saya tidak punya fresh money. Ada uang, tapi bentuknya barang. Maka di antara solusi yang disebutkan oleh para ulama, dia boleh hutang zakat. Dia boleh hutang zakat. Maka kita doakan saudara-saudara kita dengan segala bentuk perniagaannya. Yang di sana jual beli gamis, jilbab, yang di sana jual beli kain, yang di sana jual beli variasi kendaraan, yang di sana jual kendaraannya. Kita doakan mereka ini agar dimudahkan rezekinya. Baik. Berikutnya, ikhwatal iman, ahbabullah. Para jamaah sekalian, ketika zakat perniagaan telah kita bahas, maka berikutnya adalah zakat apa? Zakat yang mudah dulu atau yang sulit dulu, Ibu? Yang mudah atau yang sulit? Yang sulit dulu, Pak. Kalau begitu kita zakat peternakan. Zakat peternakan. Zakat hewan-hewan ternak. Nah, zakat hewan-hewan ternak, di sana ada 3 jenis hewan yang disepakati oleh para ulama, ada 1 jenis hewan yang diperselisihkan oleh para ulama. 1 jenis hewan yang di sana disepakati oleh para ulama, 1 jenis hewan yang diperselisihkan oleh para ulama adalah kuda. Sementara yang disepakati oleh para ulama, maka di sana ada onta, di sana ada sapi, di sana ada kambing dengan beberapa jenisnya. Entah itu sapinya sapi limusin, atau sapinya sapi Avanza misalnya. Baik. Atau di sana domba, kambing, bebas. Nah, sehingga kita bisa jawab, kalau ada seseorang yang dia profesinya adalah peternak apa? Lele. Saya ternak lele, kalau sudah panen itu bisa puluhan ton. Ada tidak zakatnya? Ada tidak zakatnya? Tidak. Loh, kok penaman? Juragan lele, ketika panen 10 ton misalkan, tidak ada zakatnya. Kok tidak adil sekali Islam? Bagaimana jawabannya? Bagaimana jawabannya? Nah, pertanyaannya, apakah ada orang yang panen lele 10 ton tidak dijual ini? Pasti dijual. Nah, berarti dia masuknya adalah zakat perdagangan. Nah, Masya Allah, ahsantum. Masya Allah. Maka, peternakan apapun itu, kelincikah, ayamkah, lelekah, ketika kemudian dia dijual, ya sudah. Dia terkenanya zakat perdagangan, bukan zakat peternakan. Pun, nah ini perlu dicatat, ketika ada seseorang yang dia ternaknya adalah ternak kambing, ternaknya adalah ternak sapi, ternaknya adalah ternak onta, ada kondisi di mana mereka, para peternak ini, tetap tidak bayar zakat. Kapan? Ketika 1, hewan-hewan ternak mereka tidak digembalakan. Kalau hewan ternak mereka, ontakah, sapikah, kambingkah, ternyata mereka cari pakan sendiri, ngarit sendiri, lalu kemudian beri tambahan vitamin sendiri,
lalu kemudian baru diberikan. Kalau mereka ini tidak menggembalakan hewan-hewan ternaknya, maka tidak ada kewajiban zakat. Pripun? Pripun Ibu? Digembalakan itu kan berarti nyun sewu penggembalanya ngajak ke rerumputan begitu. Seperti yang dilakukan di zaman dahulu ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua para nabi itu penggembala. Jadi hewan-hewannya semua diajak kemana? Ke sabana. Lalu kemudian mereka makan sendiri. Ini lah penggembala atau peternak yang demikian inilah yang ada kewajiban zakat. Tapi kalau mereka harus ngasih pakan sendiri, maka ini tidak ada kewajiban zakat. Karena biasanya yang ngasih pakan sendiri, maka pasti akan di-booster. Gimana supaya cepat gemuk, gimana kemudian segera diuangkan, dijual. Jatuhnya tadi zakat perdagangan. Baik. Berikutnya, dari zakat peternakan. Di sana ada nisab dan haulnya juga. Nisab dari zakat peternakan, nisab untuk onta. Nisab untuk onta. Maka nisabnya onta minimal 5 ekor. Artinya ada orang yang dia punya 4 ekor onta, tidak ada kewajiban zakat. Bagaimana dengan sapi? Sapi nisabnya 30 ekor. Sapi nisabnya 30 ekor. Sehingga orang yang kemudian dia memiliki 29 sapi tidak ada kewajiban zakat. Kambing, berapa kambing? Kambing zakatnya adalah ketika mencapai nisab atau kadar minimal harta yang dimiliki 40 kambing. Ini nisab dari zakat peternakan. Kalau sapi ini 5, afwan. Pinten Ibu sapi? 30. Kalau onta pinten Ibu? 5. Kalau kambing 40. Kalau mentok enggak aja. Nah, alhamdulillah. Berapa yang dikeluarkan? Dan ini letak jelimetnya itu. Kalau harta jelas 2,5%. Nisabnya kalau di sana harta maka 85 gram emas yang dikeluarkan 2,5%. Kalau pertanian maka di sana selama itu bisa disimpan, selama itu bisa ditakar, 900 kilo panennya dikeluarkan 5%, 7,5% atau 10%. Bagaimana dengan zakat peternakan? Ini yang baru apa? Baru bulat. Sudah siap dengan kembulatannya, Ibu? Baik. Kita mulai dulu dari zakat onta. Berapa ketika seseorang ini memiliki onta 5? Maka ketika seseorang ini punya onta 5, dia harus mengeluarkan zakat, yakni 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Dan 1 ekor kambing berupa beban zakat ini berlaku ketika seseorang punya 5 ekor onta sampai 9 ekor onta. Gimana sih maksudnya Ustaz? Orang punya 5 ekor onta, orang punya 9 ekor onta, atau apa-apa yang di antara 5 dan 9 ini yang dia keluarkan zakatnya 1 kambing. 1 kambing. Kemudian di atasnya 9, 10, ketika seseorang ini punya
10 ekor onta sampai 14 ekor onta, maka zakatnya 2 kambing. Berikutnya, ketika seseorang di atas 14, berarti 15 sampai 19, maka dia zakatnya 3 ekor kambing. Di atasnya 19, 20. Orang punya onta 20, digembalakan, tidak kemudian dikasih makan secara manual, lalu 20 sampai 24, maka zakatnya 4 ekor kambing. Ada 1 ekor kambing, 2 ekor kambing, 3 ekor kambing, 4 ekor kambing. Pertanyaan Ibu, ketika seseorang ini punya onta 17, berapa zakatnya? 3, Masya Allah. Nah, apakah selesai sampai di sini? Dereng. Ketika seseorang ini memiliki ekor onta di atas 24, berarti 25 ke atas, maka zakat yang dikeluarkan bukan lagi kambing, melainkan onta itu sendiri. Dan di sini ada beberapa mufradat yang harus dipahami. Ada beberapa istilah yang harus dipahami. Yang pertama, makhot. Ada 4 istilah. Makhot. Makhot ini onta berusia 1 tahun. Yang kedua, labun. Labun ini onta berusia 2 tahun. Yang ketiga, yakni hiqqah. Hiqqah ini onta berusia 3 tahun. Dan yang terakhir, yang keempat, jaza'ah. 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 Apa itu jaza'ah? Onta berusia 4 tahun. Maka ini hanya kaitannya dengan usia. Kalau jenis kelamin tinggal kemudian ibnu atau bintu. Ibnu atau bintu. Kalau ibnu labun berarti onta usia 2 tahun, jantan atau betina? Ibnu, jantan. Kalau bintu labun berarti onta usia 2 tahun, jantan atau betina, Ibu? Betina. Dan Masya Allah, sedikit cerita. Nama atau istilah bintu labun ini sesuatu yang menarik bagi sebagian kalangan. Suatu saat ada di sana guyonan para thalabul ilm. Ketika ada lelaki bujang, lalu kemudian dikenalkan. Mau enggak saya kenalkan dengan akhwat? Dengan perempuan. Oh, mau. Tapi apa ada yang mau sama saya? Ada. Namanya bintu labun. Oh, namanya indah sekali. Bintu labun. Ini namanya yang unik, namanya yang anti mainstream. Dia single, iya dia single. Dia single. Nggak ada onta menikah di usia 2 tahun, kawin di usia 2 tahun, nggak ada, single. Dia ada nih perempuan namanya bintu labun, mau tidak mau. Faida ketika kemudian ditunjukkan fotonya, apa? Unta. Baru kemudian dia merasa muhasabah, oh iya ternyata saya belum tahu ya tentang ilmu perzakatan. Makanya saya gampang ditipu. Makanya alhamdulillah jenengan sedaya di sini Allah berikan kemudahan untuk bisa hadir di majelis ini membahas tentang zakat. Membahas tentang zakat. Karenanya para jamaah sekalian, kesempatan mendatang ajak saudara-saudari jenengan untuk kemudian duduk di majelis ilmu. Karena ilmu itu mahal.
Karena ilmu itulah yang memuliakan kita. Nah, jangan dianggap ketika kemudian jenengan di sini duduk tahu istilahnya makhot, tahu istilahnya labun, tahu istilahnya hikah, tahu istilahnya jadaah, lalu kemudian sama pahalanya dengan orang-orang di luar sana. Beda. Setiap ilmu itu ada ajarnya, ada pahalanya. Nah, baik. Maka kalau seseorang ini punya onta 25 sampai 35, maka yang dikeluarkan zakatnya adalah bintu makhot. Onta betina usia 1 tahun. Kalau punya onta 25 sampai 35. 25 sampai 35. Maka dia mengeluarkan zakatnya bintu makhot. Kalau seseorang ini punya onta 36 sampai 45, maka di atasnya makhot. Kenapa Bu di atasnya makhot? Labun. Ini 36 sampai 45. Di atasnya, yakni 46 sampai 60. Di atasnya labun. Kenapa? Hikah. Kalau seseorang ini punya onta 61 sampai 75, maka di atasnya hikah. Kenapa? Jaza'ah. Sampun bulet bareng Ibu. Alhamdulillah. Berarti saya terhitung memberikan apa yang diminta. Gitu. Kambing tadi tidak ada ketentuan. Maksudnya ketentuan kalau misalkan 9 ekor onta ini kambing yang bagaimana, begitu. Kambing yang dijadikan ketentuan adalah kambing yang layak disembelih. Kalau kambing, maka di sana usia 2 tahun. Kalau domba di sana usia 1 tahun. Yang layak disembelih. Baik. Berikutnya, setelah onta, maka kita sapi. Sapi lebih mudah, alhamdulillah. Sapi ini, tadi kita sampaikan bahwasanya nisabnya 30. Nisabnya 30. Bagaimana ketika seseorang ini punya 30 ekor sapi, kalau orang ini punya 30 ekor sapi, sampai 39 ekor sapi, maka dia mengeluarkan zakatnya sapi tabi'ah. Nah, di sini ada 2 istilah. Mudah kalau sapi. Kalau tadi kambing, afwan. Kalau tadi onta ada 4 istilah. Makhot, labun, hifah, jaza'ah. Kalau sapi cuma 2. Sapi klasifikasi umurnya ini cuma 2. Yang satu namanya tabi'ah, yang kedua musinnah. Tabi'ah ini sapi usia 1 tahun. Musinnah sapi usia 2 tahun. Maka kalau seseorang ini punya 30 sampai 39 ekor sapi, yang dikeluarkan zakatnya adalah tabi'. Yang dikeluarkan zakatnya adalah tabi'. Kalau di atas 39, 40 sampai 59. 40 sampai 59. Maka yang dikeluarkan di atasnya tabi'. Kenapa? Di atasnya tabi' apa Ibu? Musinnah. Ini. Ini insya Allah lebih mudah. 30 sampai 39, 40 sampai 59. Baik. Berikutnya, zakat pada kambing.
saya kebetulan ada keluarga yang gembala kambing. Saya biar nyatet, saya biar bisa ngasih informasi berapa zakatnya untuk keluarga. Baik, alhamdulillah. Kambing tadi telah kita sampaikan tidak ada kewajiban zakat sebelum mencapai nisab. Nisabnya pinten kambing? 40. Nah, 40 kambing ini rentangnya panjang. 40 sampai 120. 40 kambing sampai 120. Panjang rentangnya. Maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Di atas 120. 121 sampai di sana 200. Maka zakatnya 2 ekor kambing. Mulai dari 121 sampai 200. Di atasnya 200, 201 sampai 300. 201 sampai 300, ini 3 ekor kambing. Nah, insya Allah masih mudah. 40 sampai 120. Berapa ekor, Ibu? 1. 120 sampai 200. 121, 121 sampai 200. 2 ekor. 201 sampai 300. 3 ekor. Nah, menariknya karena rentangnya ini panjang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah wanti-wanti. Potensi kecurangan. Potensi kecurangan. Apa itu potensi kecurangan? Memisahkan yang terkumpul dan mengumpulkan yang terpisah. Ini potensi kecurangan. Memisahkan yang terkumpul. Hukum asalnya terkumpul. Ada seseorang, misal, yakni ketika dia punya apa? Misalkan seseorang yang dia punya kambing masing-masing 40 ekor A, B, C. Nah, ada si A punya 40 ekor kambing, si B punya 40 ekor kambing, si C 40 ekor kambing. Termasuk kecurangan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memisahkan yang terkumpul. Nah, semestinya 40 ekor si A, 40 ekor si B, 40 ekor si C. Mereka berapa kewajiban zakatnya? 1. A1, B1, C1. Leres? Nah, tapi karena muncul kecurangan, disiasati, ayo sudah wis, kita ini beraliansi saja, bergabung saja. Sehingga yang awalnya A punya sendiri, B punya sendiri, C punya sendiri. Akhirnya digabung saja deh. Akhirnya terkumpul berapa? 40 kali 3, 120. Berapa 120? 1. Nah, 1. Inilah yang kemudian mengumpulkan yang terpisah. Asalnya terpisah, tapi dikumpulkan untuk mengurangi beban zakat. Ini terlarang. Ini terlarang. Atau sebaliknya, ketika seseorang ini punya 210 ekor kambing. 210 ekor kambing. Dan 210 ekor kambing ini, 210 ekor kambing ini, awalnya adalah milik perseorangan. Milik perseorangan. Maka kemudian untuk mengurangi beban zakatnya sudah 210 dibagi 2. 105, 105. Kalau 210, berapa zakatnya? 3 ekor kambing. Kalau dibagi 2, si A punya 105, si B punya 105. Berapa total yang dikeluarkan? 2. Nah, disinilah letak kecurangan yang diwanti-wanti sama Nabi. Maka Nabi melarang untuk mengumpulkan yang terpisah atau memisahkan yang terkumpul. Nah. Baik,
Maka ini berkaitan dengan zakat peternakan. Berikutnya yang paling mudah, zakat harta atau zakat mal, emas dan perak. Zakat harta atau zakat mal, tadi sempat kita singgung bahwa nisabnya adalah 85 gram emas. Ini pendapat yang paling kuat. Pendapat yang paling kuat. Nah, ini bukan hanya berlaku emas atau perak, termasuk pula sesuatu yang menjadi nilai tukar, dirham, dinar, atau rupiah. Sehingga seseorang dia memiliki dinar yang kalau dikonversikan kepada kilogram, kepada gram, maka jatuhnya 85 gram. Atau ketika seseorang punya rupiah yang kalau dikonversikan nilainya setara 85 gram, kewajiban zakat. Mudah insya Allah. Catatannya adalah zakat harta diperuntukkan hanya bagi saving. Hanya untuk harta saving. Bukan harta yang dipakai setiap hari. Kita punya tabungan, satu rekening. Ini tidak pernah kita utak-atik. Kita punya rekening yang memang untuk harian. Untuk belanja ini, untuk belanja itu, untuk kemudian ngundang orang Shopee Food ke rumah, ngundang orang GoFood ke rumah, buat harian. Ada di rekeningnya, yakni uang yang memang untuk saving. Enggak dikurangi, melainkan ditambah, dan ditambah. Setiap bulan ada sisa dimasukkan ke rekening saving ini. Nah, rekening saving ini kalau di sana ada 90 juta atau mungkin 85 juta, inilah yang kemudian dizakati. Adapun uang operasional, selama hanya untuk operasional, maka di sana tidak perlu. Tapi jangan kemudian diakali, oh kalau gitu rekening saya operasional ini yang paling banyak saja. Nah, ini tidak boleh. Rekening saving ini yang cukup 85 saja. Kalau di sana nanti ada tambahan menjadi 90 juta, maka sebelum haul saya kurangi menjadi 85. Ini namanya ngakal-ngakal. Ini tidak parah. Ini buatan parah. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin para jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya, mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan melahirkan keberkahan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya mengeluarkan zakat mal setiap Ramadan. Di bulan Maret kemarin, saya dapat uang warisan. Rencana akan saya habiskan di bulan September nanti untuk bangun rumah. Yang saya tanyakan, apakah uang tersebut harus saya keluarkan zakat di bulan Ramadan ini atau harus menunggu tahun? Jazakallahu khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana ketika ada seseorang yang dia wajib bayar zakat di bulan Ramadan? Setiap Ramadan dia membayar zakat. Tetapi qadarullah atau alhamdulillah di bulan Maret ia mendapatkan rezeki nomplok. Misalkan dapat warisan atau misalkan dapat hadiah yang jumlahnya besar, sehingga yang mungkin awalnya uangnya punten 100 juta menjadi 200 juta. Tapi 100 tambahannya ini nanti akan dikeluarkan di bulan September. Maka di bulan Ramadan saya menghitungnya 100 juta atau 200 juta. Jawabannya 200 juta. Kenapa? Karena terhitung zakat itu dibayarkan dengan saving yang ia miliki, startnya ketika sudah mencapai nisab. Kalau dia ini mencapai nisab, misalkan di bulan Februari. Di bulan Februari. Artinya Februari tahun depan
dia wajib untuk melakukan zakat. Anggap di bulan Februari dia punya uang 85 juta. Kalau uang ini berhenti, tidak nambah. Akhirnya di bulan Februari tahun depan dia keluarkan 2,5 dari 85 juta. Tapi kalau kemudian Maret nambah, April nambah, sampai kemudian di bulan Februari tahun depan jadilah 185 juta. Zakatnya berapa? Dari berapa? Dari 185 juta. Total, selama sudah mencapai nisab. Contoh, bagaimana ketika seseorang Februari punya 85 juta, Maret punya 100 juta, April punya 50 juta, karena April dana 100 juta di bulan Maret, misalkan kepakai untuk biaya berobat, kepakai untuk mungkin sekolah kuliah anak. Sehingga apa? Sehingga April dananya 50 juta. Ini di bawah nisab atau di atas nisab? Di bawah nisab. Maka ketika di bawah nisab, yang mestinya dia membayar zakat ini Februari, maka gugur. Kenapa? Sudah berkurang hartanya sampai di bawah nisab. Maka kembali nol. Tidak punya lagi kapan dia harus membayar zakat. Karena tidak sampai nisab. Tambah kemudian di sana masuk bulan Mei menjadi 60, masuk bulan mungkin Juni menjadi 70, masuk bulan Desember kembali lagi 90 juta misalkan. Desember 90 juta, pertanyaannya kira-kira kapan dia mengeluarkan zakat? Dia mengeluarkan zakat Februari atau Desember? Desember tahun mendatang. Desember tahun mendatang. Karena di bulan September itu dia mencapai nisab lagi. Maka disitulah countingnya dimulai. Disitulah perhitungannya dimulai. Sehingga dari Desember sampai Januari, Februari terus, seandainya hartanya bertambah, ya sudah. Dengan pertambahan itulah nanti dihitung zakat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ini insya Allah menjadi bahasan kita.
Kok kemudian apa? Kok kemudian lembaga tersebut gaji karyawannya dari zakat? Maka dia adalah orang yang tidak amanah. Orang yang dia tidak. Apakah tidak boleh kita mendirikan mazis? Boleh. Syaratnya satu, kalau memang belum dapat SK Basnas, ya gaji, operasional, dan lain sebagainya, semua beban-beban harian, jangan dari zakat. Lalu dari apa? Sedekah. Tapi di sana perlu dicatat, kalaupun sedekah ini halal untuk mereka, jangan kebangetan. Seperti pada kasus yang sempat viral, yakni lembaga TCA, nah ini kan sudah viral. Ini sampai luar biasa, ngalah-ngalahin pejabat eselon. Nah, ini tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana ketika tahun pertama, ketika memang punya uang dan mencapai nisab, lupa untuk bayar zakat. Nah, lupa untuk bayar zakat. Karena mungkin lupanya belum duduk di kajian hasanah, belum diingatkan. Apakah tahun keduanya harus bayar sebagai hutang padahal sudah habis? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Karena dia memang telah mendapatkan kewajiban zakat, maka iya. Bayarkan zakat. Karena zakat itu sesuatu yang bisa diqadha. Beda seperti salat. Salat tidak bisa diqadha. Atau mungkin qadanya salat hanya berbatas waktu dan sebab. Kalau lupa, kalau kemudian ketiduran, baru di sana ada qadanya. Maka zakat sesuatu yang ada qadanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ibu-ibu? Monggo Ibu. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kalau kita ini peternak kambing, peternak sapi, peternak onta, apakah zakat kita harus sesuai dengan aturan syariat? Misal ketika di sana onta, punya 9 onta, apakah di sana harus mengeluarkan kambing? Berbentuk kambing. Tidakkah boleh ketika di sana mengeluarkan 1 dinar misalkan? 1 dinar setara dengan 1 kambing. Apakah demikian ini boleh? Jawabannya boleh. Boleh. Tidak ada masalah dengan itu. Orang ketika nyun sewu, dagangnya beras, apa zakatnya harus beras? Orang ketika nyun sewu, dagangnya adalah bakul semangka, apakah zakatnya harus semangka? Tidak. Maka demikian logikanya. Wallahu a'lam bishawab. Okay. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kalau di sana tabungan pendidikan, apakah ada zakatnya? Selama itu saving, belum dipakai, maka di situ ada zakatnya. Saya pengen nanti bangun rumah, Ustaz. Saya pengen bangun rumah, tapi sekarang masih belum. Karena saya ingin bangun rumah itu kalau nanti sudah selesai, mungkin anak sudah selesai SD, anak sudah selesai SMP, sambil ngumpul-ngumpul, kan sekarang kontrak dulu. Uang untuk bangun rumah saya taruh di 1 rekening. Apakah uang yang memang sudah ada plotnya khusus untuk bangun rumah, ini ada zakatnya? Selama memang di sana lebih daripada nisab, ada zakatnya. Ada zakat. Wallahu a'lam bishawab. Ibu.
Baik. Pertanyaan yang menarik. Apakah dalam zakat harta ini tolak ukurnya hanya 85 gram emas? Tidak. Dalam merumuskan nisab zakat, ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menggunakan nisab emas, ada yang menggunakan nisab perak. Kalau emas, 85 gram. Kalau perak, 595 gram. Nah, perak sekarang kalau dikonversikan ke rupiah, pinten ini? 1 gram perak ini mungkin 10.000, tidak lebih dari 15.000. Maka orang yang dia punya 595 gram perak, artinya dia punya uang yang tidak sampai 6 juta. Nggak sampai 6 juta. Apakah orang yang punya uang saving tidak sampai 6 juta ada zakatnya? Jawaban tidak. Adanya dulu, yakni bagaimana Nabi memberikan informasi bahwa zakat ini tidaklah ketika dia mencapai 85 gram emas atau 595 gram perak. Ketika nilai perak masih di zaman dahulu. Dan nilai perak di zaman dahulu ini apa? Tinggi. Nilai perak di zaman dahulu ini tinggi. Tidak seperti di zaman sekarang. Makanya tidak bisa di zaman sekarang menggunakan apa? Nisab perak dalam zakat harta. Ini pendapat yang insya Allah kuat. Wallahu a'lam bishawab. Sambung. Iya, pakai yang emas saja. Pakai yang emas saja. Dan emasnya di sini bukan ali-ali, bukan kalung, tapi emasnya di sini hitungan 24 karat. Emas murni. Emas murni. Jadi kalau kita punya misalkan ada emas cincin 10 gram, lalu kemudian ada anting-anting mungkin 5 gram, maka ini dikonversikan nilainya berapa? Harganya. Oh, harganya sekian. Ya, tinggal dibandingkan saja dengan nilai 85 gram emas murni. Mungkin bisa jadi seseorang dia punya cincin, pokoknya perhiasan, cincin, gelang tangan, gelang kaki, kalung, apalagi lah perhiasan-perhiasan, dia mungkin harus mencapai, bisa jadi wallahu alam, bisa jadi mungkin 100 gram, 110 gram baru mencapai setara dengan 85 gram emas. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sampun? Nah, alhamdulillah ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan melahirkan keberkahan untuk diri kita semuanya tanpa terkecuali. Dan saran saya, ibu-ibu sekalian, bulan Ramadan ini bulan yang hanya, atau bulan yang bukan hanya kita dituntut untuk hablum minallah saja. Bukan bulan yang hanya kita dituntut untuk ini bagaimana kita qiyam, bagaimana kita Al-Quran, bukan hanya itu. Termasuk pula dalam amalan-amalan yang lain. Baik itu adab kita kepada orang tua, adab kita kepada istri, suami, atau dalam hal adab atau belajar menuntut ilmu. Haqqul yakin. Haqqul yakin. Ketika kemudian Anda menghabiskan 1 hari puasa, anggaplah di hari Ahad, Anda menghabiskan hari Ahad dengan puasa, Anda tidak duduk di majelis ilmu, dan Anda menghabiskan puasa di hari Sabtu dengan duduk di majelis ilmu, jangan dianggap pahalanya sama. Maka di sini Anda serukan untuk, ayo, ajak saudara-saudari, ajak kemudian tetangga, kerabat untuk hadir di majelis ilmu, dimanapun itu. Ini pahala yang bisa menyempurnakan pahala puasa kita itu. Nah, Allahu a'lam bishawab. Aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.